Orang kan memahami mati syahid itu perang, ya kan? Iya, seolah-olah mati syahid itu hanya perang saja, kan? Coba lihat hadis ini, hadis Muslim, ya kan? Man sa'alallahu syahadah bisidqin, siapa yang dengan jujur, dengan berharap diminta kepada Allah untuk mati syahid, balaghahu, Allah akan sampaikan dia, ya kan, kepada mati syahid itu, walaupun dia mati di tempat tidur, ya kan. Jadi syahid itu tidak selalu artinya perang. Jadi siapa yang meminta kepada Allah, man sa'alallaha syahadah, siapa yang memohon kepada Allah supaya dia mati syahid, dengan benar dia berdoanya, ya kan, maka Allah akan sampaikan, ya kan, akan sampaikan dia kepada maksudnya itu, walaupun dia mati dalam keadaan di tempat tidur. Jadi jangan takut berdoa, ya kan, walaupun mati tempat tidur dia akan mendapatkan, ya kan, matinya kualitasnya mati syahid, ya kan. Makanya bukan berarti Nabi Muhammad meninggal, ya kan, dalam keadaan di tempat tidur, bukan tidak syahid, ya kan. Abu Bakar syahid, Umar syahid, ya kan, Utsman syahid, ya kan. Dibunuh atau tidak dibunuh, kalau dia berharap matinya dalam keadaan mati syahid. Jadi jangan dipahami ke satu kali nanti kita bahas apa itu jihad, ya, dan apa itu mati syahid, ya kan. Nah, Allah yang maha berkuasa, ya kan, pemilik langit dan bumi. Jadi sebenarnya walaupun mereka dibiarkan, diizinkan oleh Allah untuk dibakar, tua muda, laki-laki, perempuan dan anak-anak, tapi Allah tetap mengatakan saya berkuasa. Apa kekuasaannya di situ? Aziz, ya kan, Hamid, ya kan, lahul mulk, Allah lah pemilik, penguasa, ya kan, langit dan bumi, ya kan. Semua alam ini itu di bawah kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah pemiliknya, di bawah kekuasaan dan aturan Allah lah berlaku, ya kan. Jadi menanamkan keyakinan. Coba kaitkan ayat ini di waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad surat Al-Burud ini, kan surat yang turun di Makkah di waktu Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kan kafir Quraisy, kan, yang menyiksa mereka, menakut-nakuti, mengancam, malah sampai juga membunuh, menyiksa, kemudian memboikot, ya kan. Coba bayangkan, Pak. Kita kan tahu ya bahwa Khadijah itu wanita terkaya di Jazirah Arab. Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya. Paman beliau kaya semua. Kakek beliau kaya. Kan penguasa Makkah, ya kan. Abdul Muthalib itu pernah dicuri ontanya 200 ekor oleh Raja Abraha berapa tahun sebelum Nabi lahir, kan. Tapi habis itu Khadijah, habis hartanya. Orang-orang beriman itu yang pada masa Makkah itu habis hartanya, mempertahankan imannya. Ya, ada sebuah buku karangan Buya Hamka, Dari Hati ke Hati judul bukunya. Di situ diceritakan seorang sahabat begitu tersiksanya mempertahankan iman
sehingga mereka diboikot selama 3 tahun. Tidak boleh perdagangan, tidak boleh komunikasi, tidak boleh putus, ya, terisolasi lah mereka. Satu malam ada seorang sahabat ini buang air kecil, ya kan, dulu kan tidak pakai toilet ya, buang air kecil, kemudian buang air kecilnya itu menimpa suatu benda yang kering, bandasialah bunyinya, buang air ketek tadi Pak. Apa ini? Ternyata dilihat itu kulit keledai. Kulit keledai, kemudian diambil kembali kulit keledai itu yang telah naik, ya, pipis itu dibawa pulang, dibasuh, dicuci, kemudian direbus, itulah yang dimakan. Mempertahankan iman, coba bayangkan. Kenapa? Karena diboikot ekonomi, tidak bisa komunikasi, tidak bisa jual beli, tidak boleh selama 3 tahun. Di stok yang ada ini sudah habis gitu. Sampai seperti itu mempertahankan iman. Awak apa yang diuji belum? Ya kan? Nah ini, jadi orang-orang yang disiksa oleh orang-orang kafir ini tetap Allah katakan, saya lah yang berkuasa. Saya loh yang menciptakan mereka. Saya pemilik, saya penguasanya, gitu ya. Jadi kalaupun ada yang disakiti, sabar. Ternyata begitu ya. Jadi meraih pahala sabar. Jadi manusia yang menyiksa ini manusia bukan penguasa. Kalau ada yang kini merasa berkuasa itu sosok penguasa. Nanti dicabut oleh Allah Pak, ya kan? Dipencet saja selang kekuasaannya putih aja ada sekali. Dia pada ya. Bu punya selang aja dah di rumah. Nah, pencet selang aja itu putih dah aja itu. Apa langsung dilindungi Allah. Yang merasa berkuasa hari ini, yang punya harta hari ini, apa namanya? Mau kelompok naga, mau apalah namanya. Kalau Allah pencet selang rezekinya, habis untuk kekayaan itu, ya kan? Tapi Allah kan ingin memberi ujian kepada mereka, ya kan? Bukan pencipta mereka itu. Mereka kita ini mewarisi yang ada sesuatu, ya kan? Bukan pemilik. Manusia ini bukan pemilik kekuasaan, bukan pemiliknya harta, cuman amanah sementara saja. Jadi kalau kita punya harta, punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, itu amanah saja oleh Allah, yang kapan saja bisa diberikan dan kapan saja bisa diambil. Ya kan? Kau yang punya senjata banyak di rumah kok, pulang-pulangnya kini ada. Ya kan, menteri punya senjata banyak di rumah, pipi bermiliaran, wallahu a'lam. Ya kan? Tadi apa yang terjadi wallahu a'lam. Yang jelas mereka tidak pemilik. Kita ini bukan pemilik, Pak. Ilmu yang kita punya bukan kita pemilik. Kita hanya mendapat amanah. Sekejap saja mana itu dicabut, Pak. Selesai itu. Ya kan? Mau dikukuhkan jadi profesor jam 9 pagi, Pak. Guru besar. Jam 7 pagi mandi di rumah. Mandi panjang tajatuh sampai ke mana, ke pinggir bak mandi yang dulu kan pakai keramik tuh, sampai baru bagian belakang. Jangankan profesor, namo saya tak tahu ni, ya kan? Tak jadi, dia cabut oleh Allah Pak SWT, ya kan? Menuntut ilmu bertahun-tahun untuk menghilangkan sama. Itu tandanya kita bukan pemilik, kita hanya menerima amanah. Kekuasaan itu cuma amanah sementara saja, bukan penguasa. Yang maha berkuasa itu Allah. Jadi kalau dibandingkan kepada orang kafir Quraisy, mereka itu bukan penguasa, mereka itu bukan kuat. Yang berkuasa itu aku, kata Allah. Sekuasa-kuasanya manusia pasti dibatasi.
Tapi manusia aja yang tak paham bentuk kabar puasa saya selama Pak. Ya kan? Padahal manusia itu punya periode. Ya kan? Dibatasi 1 periode 5 tahun. Ya kan? Kalau mau diperpanjang 2 periode. Ya kan? Kalau minatnya Mas periode itu pun tak disetujui dulu kawan. Ya kan? Minat Pak. Kalau Bapak anda percaya lah, cobalah jadi pejabat Pak. Kalau lantas minum, ya kan, air jabatan, itu bukan dia saja ingin berkuasa. Kalau bisa anaknya jadi pejabat, kapan perlu menantu jadi pejabat, kapan perlu adiknya jadi pejabat, kapan perlu cucunya jadi pejabat. Itulah yang terjadi. Kalau hanya minum air jabatan, tidak ada pikirannya itu saja Pak. Kalau tidak bisa disiko sampai lain nyawasuan, disiko istrinya sampai lain suaminya, disiko adiknya, disiko anaknya, disiko kemenakannya, disiko cucunya, ya kan? Haus orang dengan jabatan. Salah, kamu tidak bicara salah ada beberapa itu. Tapi itu yang terjadi. Apapun siapapun orangnya sekarang, itu tidak usah sampai Pak. Sadonya Pak. Malah ada satu partai, apanya ketua partai di Jawa Timur, anaknya Jawa Barat, anaknya Jawa Tengah, anaknya Jo, sekolah anaknya saja sadonya, ya kan? Kalau sudah haus dengan kekuasaan, ya kan? Itu adanya di negeri yang tadi malam namanya tahu, negeri antah berantah, ya kan? Tapi walaupun demikian, Allah ingin mengatakan yang berkuasa itu aku. Ya kan? Kekuasaan manusia pasti dibatasi. Kalau tidak, umurnya minimal dibatasi. Oh, raja kan tidak ada batik, mati itu batik Pak. Jadi kalau ada nak sok-sok jadi raja, bawa doa semati sampai selesai itu. Kan itu Pak. Kalau tidak periode, kalau tidak kematian itu. Ya kan? Kadang-kadang kalau mati lelah ganti dia nak. Kan? Ada tak seperti itu? Ada. Kadang dia bunuh dia anaknya semuanya capek, capek mati. Begitu hausnya kekuasaan. Ya kan? Dibatasi. Kalau tidak periodenya tampilnya di provinsi A berkuasa, di provinsi B dia tidak berkuasa. Di kabupaten A dia berkuasa, di kabupaten B dia tidak berkuasa. Di Indonesia dia jadi presiden, di luar negeri dia tidak jadi presiden. Di Arab ada rajanya, itu di Arab itu berkuasa. Datang ke Indonesia dia tak berkuasa lagi. Tapi Allah yang maha berkuasa, kapan saja, di mana saja. Allah juga apa? Kul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, engkau berikan kerajaan itu kepada orang yang engkau kehendaki, dan Allah akan cabut, ya kan? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah juga akan cabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Dia giat. Kadang-kadang dapetnya susah banget. Panjang baliho di mana gitu. Usahawan wajah tersenyum, tapi kapan perlu wajah yang termanis, kapan perlu nan hitam dibek putih, ya kan? Yang tidak rancak dibek rancak, yang tidak gagah dibek gagah, ngalah tua dibek muda, panjang setiap hari, panen hujan tak peduli. Kapan perlu bergantungan seperti monyet bergantungan di pohon. Itu untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, dia panuh nampak baliho. Ada baliho Ustaz Sosapat ada tak? Tak ada dia. Ya, rancak tak masuk. Kalau masuk apa tahu katakan tuan tua baliho tu. Ya kan, jadi bagi kurang miskin lah. Karena pikiran awak masih lurus, ya kan? Itulah bentuk haus kekuasaan.
Kapan perlunya lah sistemnya model itu, Ustaz. Iyo. Cara mendapat kekuasaan itu seperti itu, tapi mereka tidak paham. Kalau yang memberi kekuasaan itu adalah Allah. Kalau Allah yang memberi, Allah bisa cabut kapan saja. Bisa Allah kayakan dalam waktu yang pendek, bisa Allah miskinkan dia waktu yang pendek. Bisa Allah beri keistimewaan dengan ilmu, dan bisa juga Allah cabut kembali ilmu itu. Ya kan, itulah ada yang diistimewakan. Jadi sebenarnya siapa pemilik kekuasaan? Allah. Orang yang beriman tadi, dia beriman kepada Allah yang Maha Berkuasa. Sementara waktu orang kafir beriman kepada api, menyembah api, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah makhluk. Yang satu menyembah makhluk, yang satu menyembah Khalik. Kok dibiarkan meninggal? Begitulah caranya Allah ingin memasukkan orang ke surga. Kalau itu lah kau mungkin masuk surga dengan senyum-senyum saja dulu. Kalau tidak berjuang kan tidak gampang Bapak Ibu masuk surga, ya kan? Kecuali Allah berkehendak memasukkan, ya kan? Allah beri kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, Allah juga akan cabut kepada siapa yang dikehendaki. Kadang Allah memuliakan orang itu dengan kekuasaannya, memuliakan dengan ilmunya, memuliakan dengan hartanya, dengan jabatan. Tapi Allah juga menghinakan orang yang dikehendaki melalui kekuasaan. Hari ini yang terhormat, yang mulia, yang terhormat, besok, ya kan, pakai baju oranye, ya kan, tidak mudah bapak-bapak itu, ya kan. Maka itu bapak ibu yang dimuliakan, ini sebenarnya sedikit ya contoh ya kekuasaan Allah yang diperlihatkan sebenarnya, ya kan, kepada orang-orang yang zalim, ya kan. Tapi nanti akan kita preteli apa akibat dari menzalimi orang beriman. Tentu ada, Pak. Dan bagaimana pula akibat orang yang beriman itu seperti apa, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan, di situ ada kalimat ya yang perlu kita lihat. Allah berkuasa, ini contoh kekuasaan, memasukkan siang ke dalam malam, tulijul lail wan nahar wa tulijul nahar bil lail. Allah masukkan malam ke dalam siang, Allah masukkan siang ke dalam malam, ya kan? Allah berputarkanlah bumi ini siang dan malam, kemudian Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, gitu ya. Itu lihatlah bagaimana kekuasaan Allah. Lalu terakhir Allah menutup ayat itu, wallahu ala kulli syai'in syahid, ya kan? Dan Allah terhadap, kalau kita mau terjemahkan, dan Allah atas setiap sesuatu menyaksikan. Sederhananya, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kalau hari ini kita dizalim orang, jangan dikira Allah tidur. Kalau ada hari ini kezaliman di mana-mana, jangan dibilang Allah tidak melihat. Allah tahu kapan momen terbaik. Kalau dibiarkan saja kita berbuat zalim, itu sebenarnya mempah dalam jatuh, mempah capek tumbang, yakinlah Bapak Ibu. Kalau hari ini dengan baik-baik bisa jadi husnul khatimah, tapi dengan kezaliman itu bisa dia tumbang, dia jatuh. Maka itu jangan dikira waktu ada orang mendapatkan harta yang haram
itu merasa enak-enak saja. Sebenarnya semakin dia ambil yang haram, semakin dia pungut yang haram, sebenarnya dia semakin memperdalam masuknya, mempertinggi dia jatuh. Jadi bukan, makanya Allah kunci ayat itu dengan kalimat wallahu ala kulli syai'in syahid. Bagi Nabi, bagi sahabat yang dizalimi, Allah ingin masukkan ke dalam hatinya, apapun yang terjadi Allah menyaksikan itu semua. Dan Allah tahu kapan waktu yang terbaik memberikan kemenangan, kapan waktu yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang yang dizalimi itu. Itulah kabar gembira kepada orang beriman. Itulah hiburan bagi kita, toh masih ada Allah yang menyaksikan. Tentu maksud ayat ini dengan memperlihatkan kekuasaannya, menguasai langit dan bumi, lalu Allah katakan kami menyaksikan apa yang terjadi. Tentu maksudnya bukan hanya itu. Satu saat pada waktu yang tepat kami akan berikan kemenangan, kami akan berikan pertolongan. Makanya nanti akan muncul kalimat iza jaa nasrullahi wal pasti akan datang pertolongan dan kemenangan. Itu satu sisi. Yang kedua, sisi yang lain, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang zalim, ancaman bagi orang-orang yang kafir, yang menyiksa, yang menghalang-halangi, ya kan, orang dari agama Allah. Sehingga muncullah ayat namanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, tersiksalah, ya kan, hancurlah Abu Lahab, ya kan, maka dia pasti akan hancur. Insya Allah kita lanjutkan ayat yang ke-10 di surat Al-Buruj. Terima kasih, mudah-mudahan dampaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.